Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bihi tatimmun ni'mah al-wahabil karim ala jami'il makhluqat wal ummah alladhi ja'ala qudum as-sanati al-jadidati nuqsan al-umri fil hayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa hassukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama yawmahu fahuwa maghdunun wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun wa man lam yakun ala ziyadati fahuwa bin nuqsani fal mautu khairun lah wa man ishtaqa ila jannati sara'a ila khairat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Segala sanjung dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti tercurah untuk kita. Khususnya nikmat sehat, iman dan Islam. Sehingga dengan tiga nikmat ini kita dapat masih menjalani aktivitas kehidupan dunia ini dengan baik dan insyaallah akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan kelak di kehidupan akhirat nanti. Selawat teriring salam marilah kita panjatkan dan kita sampaikan serta kita limpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya, keluarganya, zuriyahnya sampai kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Yang semoga mudah-mudahan wabil khusus kita yang berkumpul di tempat yang mulia dan penuh keberkahan ini termasuk dalam golongan umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi dengan segenap-genap segala hal-hal yang dilarangnya. Karena dengan iman dan takwa inilah menjadi landasan dan modal utama kita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setiap menjelang tutup tahun, berbagai tempat wisata di negeri kita ini selalu dipenuhi oleh para pengunjung yang ingin menyambut dan merayakan datangnya tahun yang baru. Bahkan di tempat-tempat wisata tertentu yang sudah termasyhur dan terkenal, seperti di kawasan Puncak, kawasan Malioboro, Pulau Bali, dan tempat-tempat wisata yang terkenal lainnya. Kamar-kamar hotel dan penginapan telah habis terjual jauh-jauh hari karena dipesan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar daerah yang ingin menghabiskan akhir tahun sekaligus menyambut dan merayakan datangnya tahun baru di lokasi-lokasi tersebut. Seolah tidak mau ketinggalan,
Pusat-pusat perbelanjaan dan departemen-departemen store pun memberikan diskon khusus dan harga spesial dalam menyambut datangnya tahun baru. Apalagi stasiun-stasiun TV. Mereka berlomba-lomba menyajikan acara-acara yang menarik dengan mementaskan berbagai konser musik dan artis-artis ternama hingga datangnya dan tibanya detik-detik pergantian tersebut. Singkatnya, tahun baru identik dengan pesta-pesta, hura-hura dan sebagainya. Lalu apakah memang selalu harus demikian dalam menyambut pergantian tahun tersebut? Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya merayakan sesuatu peristiwa bukanlah sesuatu yang salah, karena sudah naluriah manusia senang untuk merayakan sesuatu demi meninggalkan kesan dalam hidupnya. Apalagi peristiwa pergantian tahun memang terjadi dalam setahun. Penilaian tentang salah atau tidaknya suatu perayaan akan terjawab dengan sendirinya jika setiap orang memahami hakikat dan esensi dari tahun baru itu sendiri. Kalau kita renungkan, sesungguhnya tahun baru itu mengandung makna yang sangat kompleks sekali. Paling tidak ada 4 makna yang terkandung di balik peristiwa pergantian tahun. Yaitu yang pertama, pergantian tahun yang mengandung arti berakhirnya tahun yang lalu dan menjelangnya tahun yang akan datang adalah fase baru dalam hidup setiap orang. Karena dengan datangnya tahun yang baru, maka itu berarti usia seseorang akan semakin bertambah, dan dengan sendirinya otomatis kesempatan hidup di dunia ini semakin berkurang. Yang kedua adalah pergantian tahun yang ditandai dengan datangnya tahun yang baru merupakan batas waktu maksimal ataupun minimal bagi setiap orang untuk mengevaluasi apakah resolusi dan program-program hidup yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setahun sebelumnya telah tercapai atau belum. Dengan kata lain, datangnya tahun baru tersebut dapat kita jadikan sebagai sarana evaluasi keberhasilan hidup yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang lalu. Hal yang ketiga adalah pergantian tahun merupakan pelajaran yang paling nyata bagi manusia bahwa waktu di dunia ini sangatlah pendek karena tahun demi tahun berlalu begitu cepatnya. Kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan akhiratlah adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu patutlah direnungkan oleh setiap umat manusia. Perbuatan apa yang seharusnya bermanfaat untuk dilakukan dalam kehidupan di dunia yang singkat ini demi kebaikannya di kehidupan akhirat yang kekal nanti. Dan yang keempat adalah pergantian tahun adalah momen yang baik dan tepat untuk mencanangkan tekad dan harapan baru dalam diri setiap orang bahwa di tahun baru yang akan segera dijalani ini, ia haruslah lebih baik daripada tahun-tahun yang baru saja ia lewati, baik dalam kaitannya dengan kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dengan 4 perspektif dan sudut pandang ini, maka sangatlah tidak tepat jika tahun baru itu dirayakan dengan hura-hura, pesta-pesta dan hal-hal yang dilarang lainnya. Apalagi bila datangnya tahun baru itu dirayakan dengan berbagai perbuatan maksiat seperti mabuk-mabukan, pesta narkoba, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini jelas sangat-sangat jauh dari makna dan hakikat pergantian tahun baru itu sendiri. Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai orang beriman, seiring terjadinya pergantian tahun ini, kita harus menyematkan optimisme dan tekad dalam hati untuk menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang begitulah yang diajarkan oleh agama Islam. Setiap orang beriman harus selalu melakukan perbaikan diri dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik di setiap tahunnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rawat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istawa yawmahu fa huwa maghbunun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun, wa man lam yakun 'ala ziyadati fa huwa fin nuqsani fal mautu khairul lah, wa man ishtaqa ila al-jannati sara'a ila al-khairat." Barang siapa yang 2 harinya, hari ini dan hari kemarin, sama saja, maka ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Dan barang siapa yang tidak ada perbaikan dan peningkatan dalam hidupnya, maka hakikatnya ia adalah orang yang merugi, karena senantiasa berada dalam kekurangan, sehingga mati pun lebih baik baginya. Dan barang siapa yang merindukan surga, maka tentu kita harus bergegas untuk melakukan berbagai kebaikan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Namun tekad dan harapan menjadi orang yang lebih baik pada tahun yang baru tersebut
hanya akan sekedar menjadi angan-angan belaka jika semua itu tidak dibarengi dengan perencanaan dan tindakan yang nyata. Karena itu sebagai orang beriman, kita harus terbiasa untuk merencanakan segala sesuatu yang akan kita kerjakan pada tahun-tahun depan, dan kemudian melaksanakan rencana-rencana tersebut dengan baik, agar kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun ke tahun dan meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Maka jika itu yang akan kita lakukan, maka jika tidak itu yang akan kita lakukan, maka dari tahun ke tahun kita akan selalu mengalami keadaan yang sama, bahkan bisa jadi lebih buruk, sehingga kita pun tidak akan menjadi siapa-siapa, atau bahkan hanya akan menjadi orang yang tersisih dan terlupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Dan janganlah engkau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-19. Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di atas semua tekad, harapan, resolusi dan rencana yang telah kita susun untuk dalam menghadapi datangnya tahun baru yang segera menjelang, ada satu hal yang tak kalah penting yang mesti kita lakukan, yakni hendaklah kita mengisi malam pergantian tahun tersebut dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di tahun yang baru nanti keadaan kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan akan terus senantiasa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Masyaallah muslimin, jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikarenai hidayah dan petunjuk untuk dapat menjalani seluruh tahun yang telah kita lalui dengan kebaikan, dan menjalani tahun yang berikutnya dengan kebaikan pula, sehingga kita pun akan menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmudi 'alal ba'sa'i wad dharra, al-ma'budi fil aqta'i wal arja', al-mad'u'i li kashfi nawazilil ghamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mustahiqqit tauhid was salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam salatan daimatan bila inqidha wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu anhum anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammimin lil ashratil kiram wa
التابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والاستقامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعزكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.